Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Ganis, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini cerita Ganis akan membawakan cerita tentang huru-hara hari kiamat. Seorang muslim harus yakin ya bahwa akan ada hari yang dijanjikan Allah, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan ini dimulai ketika adanya kehancuran alam semesta. Tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan kiamat tiba, tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan. Jadi, kalau ada orang yang bilang tahu kapan terjadi kiamat, dia bisa dipastikan adalah seorang pendusta. Tapi, Rasulullah menyebutkan kiamat akan datang pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan, di mana dimasukkan ke dalam surga, dan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan di hari itulah terjadi kiamat pada waktu duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan nanti di akhir zaman akan terjadi 3 perang. Perang dari arah Yaman, Irak, dan Syam. Dan 3-tiganya itu sudah terjadi hari ini. Lihat di Irak, sudah hancur karena peperangan. Di Syam, di kota Aleppo, kota yang dulu sangat indah, melahirkan para ulama dan kitab-kitab dunia, sekarang rata dengan tanah. Dan di Yaman, para ulama setiap hari dibunuh. Dan peperangan ini tidak bisa dihentikan sampai kiamat tiba. Salah satu tanda dari kiamat besar adalah munculnya seseorang yang kata Rasul namanya sama dengan nama Rasul dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, yakni Muhammad bin Abdullah atau lebih kita kenal dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi inilah yang nantinya akan membebaskan Palestina atau negeri Syam dan menjadikan Palestina sebagai pusat kekuatan kaum muslimin. Ketika Imam Mahdi telah menjadi pemimpin Syam, saat itulah terjadi perang besar. Nah, perang pada zaman ini akan kembali seperti perang pada zaman dahulu. Menggunakan pedang, panah, tombak, unta, kuda, karena semua teknologi sudah musnah. Singkat cerita, pasukan Imam Mahdi berhasil mengalahkan Yahudi. Pasukan Yahudi dipukul mundur sampai jantung kota Roma. Ketika kaum muslimin merayakan kemenangan yang gemilang, mereka dihebohkan dengan kemunculan Dajjal di Khurasan. Khurasan, 70.000 pasukan Yahudi Isfahan sudah menjadi pasukan Dajjal. Dajjal itu usianya tidak lama, hanya 40 hari. Namun, bisa menginjakkan kakinya di seluruh penjuru bumi kecuali Mekah dan Madinah. Karena 1 harinya Dajjal di bumi itu bagaikan 1 tahun. Lama sekali. Hari kedua sama dengan 1 bulan lamanya. Hari ketiga sama dengan 1 pekan. Dan hari keempat sampai dengan hari ke-40 baru normal harinya. Dajjal pada hari pertama langsung berkeliling ke bangsa Arab untuk mencari pengikut. Dan kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Karena 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal terjadi paceklik hebat yang luar biasa menyiksa umat manusia.
Tahun pertama Allah tahan sepertiga langit untuk tidak menurunkan hujan. Tahun kedua Allah tahan 2/3 langit untuk tidak hujan. Tahun ketiga Allah tahan seluruh dunia tidak ada hujan, sehingga tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, dan manusia stres mencari makanan, mencari beras tidak ada. Lalu apa yang manusia makan pada saat itu? Kata Rasul, orang-orang yang beriman hanya memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Dengan itu kenyanglah perut mereka dan hilanglah dahaga mereka. Seluruh kota hancur. Maka ketika Dajjal masuk ke sebuah kota dan orang-orang mau beriman kepada Dajjal, maka kota itu akan menjadi makmur. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur, hewan-hewan dihidupkan, kotanya diperbaiki, para wanita akan diberikan emas, perak, berlian, apapun yang diinginkan mereka akan diberikan. Maka dari itu kenapa banyak para wanita yang menjadi pengikut Dajjal? Karena Dajjal membawa kemewahan. Dajjal hanya membunuh orang yang tidak mengikutinya. Sedangkan yang mengikuti akan diberikan kekayaan dan segala macam yang diinginkan. Hampir seluruh orang di dunia menjadi pengikut Dajjal, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Sehingga Imam Mahdi dan pasukannya tidak sanggup melawan Dajjal. Terpaksa mereka sembunyi di Bukit Tur. Saking lamanya mereka bersembunyi, mereka pun kehabisan bekal. Kata Rasulullah, kepala kerbau lebih berharga daripada ribuan dinar. Karena saking tidak adanya makanan di situ. Karena yang mereka butuhkan saat itu adalah makanan. Dan kalau mereka tinggal di situ, mereka akan mati kelaparan. Akhirnya Imam Mahdi memutuskan, kalau kita tetap di sini kita akan mati konyol. Kita harus turun melawan Dajjal. Kalah menang, yang penting kita syahid. Di waktu subuh, setelah azan berkumandang, tiba-tiba langit gelap. Kemudian muncul cahaya yang sangat terang sekali. Ketika mereka menoleh ke langit, rupanya ada 2 malaikat yang sedang mengapit Isa bin Maryam. Nabi Isa turun dari langit karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang nabi. Dan nabi yang ditugaskan ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian bergabung dengan pasukan Imam Mahdi dan memimpin perang melawan Dajjal.
Sahabat Ganis, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Jazakumullah khair sudah menonton.